Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Galih Tegar Wicaksono, absen 17. Perkenalkan nama saya Anissa Uswatun Hasanah, nomor absen 4. Perkenalkan nama saya Nirana Liza, nomor absen 26. Perkenalkan nama saya Yuda Dita Dinata, absen 30. Di sini kami akan menjelaskan mengenai dampak negatif iptek. Nah, di sini saya akan menjelaskan dampak negatif iptek. Jadi, aspek politik adalah hal yang kompleks dan penting dalam kehidupan kita. Memahami dan terlibat dalam proses politik adalah tanggung jawab kita sebagai warga negara. Nah, di sini gue akan ceritain nih dampak negatif iptek di bidang politik itu apa saja. Nah, jadi iptek itu tidak punya dampak positif aja, tapi juga punya dampak negatifnya. Nah, yang pertama, kalau lo perhatiin, perkembangan iptek ini bisa bikin ketimbangan kekuasaan di politik. Nah, misalnya negara-negara yang punya teknologi canggih dan ilmu pengetahuan maju bisa jadi lebih berkuasa dibanding negara-negara yang masih ketinggalan di bidang itu. Nah, jadi kekuasaan tadi bisa jadi nggak seimbang, dan itu malah bisa bikin jadi konflik antar negara. Nah, selain itu, iptek juga bisa bikin munculnya masalah etika di politik loh. Nah, contohnya teknologi canggih seperti pemantauan dan pengawasan elektronik bisa disalahgunakan oleh pemerintah untuk mengintimidasi dan membatasi kebebasan warga negara. Nah, hal ini bisa mengancam hak asasi manusia dan mengurangi demokrasi di suatu negara. Nah, terus kalau lo lihat di dunia politik nih sekarang sering banget kan ada perdebatan soal fake news dan disinformasi. Nah, ini juga ada hubungan dengan iptek. Nah, kemajuan teknologi internet ini bisa memudahkan penyebaran berita palsu dan manipulasi informasi yang bisa merusak proses politik dan mempengaruhi opini publik. Nah, itu saja yang bisa saya jelaskan dari beberapa dampak negatif iptek di bidang politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anissa Uswatun Hasanah, nomor absen 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak negatif iptek pada aspek sosial budaya. Dampak negatif iptek pada aspek sosial budaya yang pertama adalah menyebabkan hilangnya nilai-nilai sosial. Pada zaman sekarang, banyak masyarakat yang sudah melupakan tentang gotong royong serta musyawarah. Selain itu, juga banyak masyarakat yang sudah meninggalkan budaya lokal. Yang kedua adalah globalisasi. Masuknya barang-barang dari luar negeri atau barang asing menyebabkan hilangnya atau lunturnya budaya dan barang-barang lokal. Yang ketiga adalah perubahan gaya hidup. Pada zaman dahulu, banyak masyarakat yang masih berbicara secara face-to-face atau tatap mata. Sedangkan pada zaman sekarang, masyarakat sudah berbicara melalui internet, baik itu melalui telepon ataupun melalui chat. Yang keempat adalah westernisasi. Banyak masyarakat yang mengandalkan gengsi sehingga banyak juga masyarakat yang membeli barang-barang luar daripada barang-barang dari dalam negeri. Kemajuan iptek mempengaruhi kehidupan masyarakat dalam bidang ekonomi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang dampak negatif iptek di bidang ekonomi. Nah, iptek itu diartikan sebagai suatu ilmu yang mempelajari mengenai perkembangan teknologi berdasarkan pengetahuan. Nah, di sini ada 5 dampak negatif iptek di bidang ekonomi. Nah, yang ke-1, meningkatkan budaya konsumtif. Nah, konsumtif ialah bersifat konsumsi yang menjadikan seseorang menggunakan sesuatu dengan berlebihan. Hal ini dikarenakan kompetisi di era global sehingga sering membeli barang yang enggak dipakai sehingga masyarakat menjadi boros. Nah, yang kedua ada barang lokal sulit bersaing dengan barang modern. Adanya perdagangan bebas lintas negara merupakan bagian dari kemajuan iptek di bidang ekonomi. Dampak negatif kemajuan iptek di bidang ekonomi adalah membuat barang lokal sulit bersaing dengan barang modern.
Nah, hal ini dikarenakan banyaknya barang-barang modern dari luar negeri yang masuk ke Indonesia. Nah, yang ketiga, munculnya kesenjangan sosial. Munculnya kesenjangan sosial dalam persaingan bebas merupakan suatu bentuk dampak negatif kemajuan iptek di bidang ekonomi. Nah, adanya pelaku ekonomi yang kalah dan menang dikarenakan persaingan bebas. Nah, pelaku ekonomi yang menang bisa memonopoli pasar perdagangan. Nah, yang selanjutnya itu nomor 4, ada pasar menentukan mekanisme ekonomi. Nah, pasar menentukan mekanisme ekonomi adalah dampak adanya kemajuan iptek di bidang ekonomi. Itu menyebabkan pasar memiliki kekuasaan dalam menentukan mekanisme ekonomi. Nah, maka dari itu, pemerintah sebagai regulator pengaturan ekonomi sementara pasar menjadi penentu utama mekanisme ekonomi. Nah, yang kelima atau yang terakhir adalah perekonomian negara dikuasai. Nah, cepat atau lambat perekonomian negara bisa dikuasai oleh pihak asing. Hal ini dikarenakan mudahnya orang asing dalam menanamkan modal di Indonesia. Nah, pada akhirnya itu mereka bisa menekan dan mengikat bangsa Indonesia. Nah, di sini ada 5 cara mengatasi dampak negatif dalam iptek di dalam bidang ekonomi. Yang ke-1, meningkatkan keamanan kartu debit maupun kredit sebagai alat pembayaran transaksi online. 2, menegakkan dan meningkatkan performa undang-undang ITE dan perlindungan konsumen terhadap pembelanjaan secara online. Yang ketiga, meningkatkan sistem keamanan digital. Yang keempat, meningkatkan sistem verifikasi identitas digital. Yang terakhir, memeriksa lebih lanjut riwayat toko online dan penilaian pembeli. Perkembangan teknologi iptek di bidang hukum, pertahanan, dan keamanan ternyata sudah membuahkan hasil yang begitu bermanfaat dan canggih. Kalian juga harus tahu bahwa perkembangan ini juga akan memberikan dampak negatifnya, yaitu yang pertama, keamanan cyber. Nah, biasanya pelaku akan meretas data-data, menyerang malware, dan yang terakhir, identitas juga akan bisa dicuri. Dan yang kedua, senjata dan perang. Nah, walaupun senjata dan perang ini sangat canggih, contohnya seperti drone perang, biasanya digunakan untuk menyerang tanpa awak. Nah, ini juga bisa memunculkan pernyataan etis dan hukum. Dan yang ketiga, kejahatan teknologi tinggi. Walaupun perkembangan teknologi tinggi seperti phishing yang kemarin yang lalu meresahkan para masyarakat. Nah, biasanya masyarakat yang udah kena phishing ini HP-nya akan dihack dan pelaku akan gampang mencuri data-data dan rekening yang ada uangnya. Nah, dan yang keempat, perubahan sosial dan hukum. Nah, seperti AI yang cerdas, otomatisasi akan menggantikan pekerjaan manusia yang memunculkan tantangan sosial, ekonomi, serta kerangka hukum yang relevan.